Saudara, mari kita bahas lebih lanjut dan lebih dalam tentang asset protection lending. Seperti yang pernah kita bahas sebelumnya bahwa pembiayaan dengan asset protection lending ini, ciri-cirinya adalah pertama, short term, fasilitasnya jangka pendek, dan untuk kebutuhan modal kerja yang permanen, kebutuhan yang jangka panjang. Dengan kata lain, karakternya pinjaman ini akan menjadi evergreen loan karena kebutuhan daripada modal kerja yang terus berulang-ulang. Dan source of repayment, sumber pembayaran kembali, hanya bisa dilihat apabila aset yang kita biayai tersebut dilelang atau dilikuidasi. Jadi pada intinya, kalau kita membedakan antara asset conversion dengan asset protection. Asset conversion, sekali lagi kita membiayai suatu siklus putaran, suatu season. Sedangkan pada asset protection, kebutuhannya terjadi berulang-ulang. Dan yang menjadi dilema di sini, biasanya perusahaan-perusahaan tersebut tidak mempunyai kemampuan cash flow untuk melunasi pinjamannya. Sedangkan bisnisnya harus berjalan terus. Dan dengan demikian, setiap kali terjadi mendapatkan cash dari aset conversion cycle-nya, akan digunakan lagi untuk cycle berikutnya dan cycle berikutnya dan cycle berikutnya. Hal ini akan berlangsung secara terus-menerus. Kenapa kita membiayai permanent working investment? Sebetulnya merupakan suatu kebutuhan jangka panjang dengan fasilitas jangka pendek. Tentunya hal ini kita mempertimbangkan adalah nature atau sifat dan karakter daripada bisnis itu sendiri. Sebagai contoh di sini yang kita biayai adalah perusahaan yang bergerak di bidang komoditas atau istilah kita mungkin sembako. Kebutuhannya terus-menerus ada, barangnya gampang dijual, bisnisnya gampang berubah, dan kita harus melakukan monitoring yang terus-menerus. Saudara, jadi jika kita bicara tentang seniority yang dipunyai oleh bank, kita akan memasuki satu bagian yang merupakan 3 prinsip utama daripada asset protection lending, yaitu pertama seniority, yang kedua protection, dan yang ketiga control. Mari kita bahas yang pertama tentang seniority. Pertanyaannya sangat simpel. Apakah bank mempunyai hak senioritas atas aset-aset yang dibiayain tersebut? Nah, kalau kita bicara tentang hak senioritas, tentunya jika terjadi sesuatu, bank akan mendapat pembayaran terlebih dahulu. Ingat, jika tidak ada yang senior, everybody has the same right, pro rata basis. Tapi jika ada pihak atau bank kita mempunyai hak senioritas, terjadi likuidasi, kita dibayar dulu, baru dibagi kepada yang lain. Dengan kata lain, jangan ada pihak lain yang lebih senior dari kita. Dan biasanya seniority ini hanya bisa dicapai melalui misalnya legal agreement, adanya perjanjian secara legal diakui, atau misalnya ada subordination loan dari baik pihak shareholders atau pihak grup lain yang akan kita bahas nanti di belakang. Masih berhubungan dengan asset protection lending yang kita kenal dengan management loan atau nama lainnya name lending. Pada dasarnya, name lending merupakan pinjaman APL, kebanyakan asset protection lending, yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas dasar unsecured, tanpa jaminan. Tetapi sebetulnya, kalau dianalisa secara kredit, bank tahu bahwa mungkin karena startup, mungkin karena bisnis risk yang ada kemungkinan ketika aset dilikuidasi, nilai likuidasinya tidak mampu untuk membayar kewajiban kepada pihak ketiga termasuk ke bank. Nah, secara teori kita katakan, kalau tidak mampu, kita harus pegang jaminan. Tanpa jaminan, kita tolak. Nah, dalam hal ini, terkadang bank mengambil keputusan tetap memberikan pinjaman kepada perusahaan tersebut. Apa yang jadi pertimbangan bank di sini? Tentunya, siapa yang ada di belakang perusahaan tersebut. Misalnya, perusahaan tersebut adalah Toyota Indonesia yang merupakan anak perusahaan dari Toyota Jepang. Dan dengan melihat induk perusahaannya, bank mengambil keputusan tetap memberikan
pinjaman kepada perusahaan yang masih lemah mungkin, atau nilai likuidasinya tidak mencukupi, karena tahu apapun yang terjadi, pasti induknya, pasti pusatnya akan merescue anak perusahaannya. Sehingga apabila terjadi sesuatu, posisi bank tetap akan aman. Jadi bank memberikan pinjaman karena reputasi daripada grupnya, karena kira-kira pembiayaan apa saja menggunakan metode asset protection ini. Dan dari pertama dari modul ini sudah saya katakan bahwa asset protection lending ini hanya untuk bisnis yang nature-nya ongoing, terus-menerus ada, kalau bisa forever, tanpa ada batas waktu. Dan kita memberikan short term loan, kadang-kadang menjadi perdebatan, hanya karena kita perlu mengontrol nasabah ini dari waktu ke waktu. Dan karena cenderung terjadi perubahan dari aset yang sangat cepat, sehingga kita selalu harus monitor dengan fasilitas jangka pendek. Pertama, pembiayaan contohnya lagi-lagi account receivable financing. Account receivable financing intinya nasabah punya piutang, kita kasih fasilitas kredit. Setiap kali dia mempunyai piutang, dia akan mencairkan fasilitas kredit, dan begitu dia dapat pembayaran, mungkin bahkan sebelum dia mendapat pembayaran, ada piutang baru lagi yang dia butuh dananya, sehingga hal itu terus-menerus terjadi. Jadi AR-nya terjadi berulang-ulang. Setiap kali jualan, datang ke bank minta dana. Setiap kali jualan, minta datang ke bank untuk dana modal kerjanya, perputaran usahanya. Yang kedua, mirip dengan aset conversion lending kita, warehouse receipt financing yang sudah kita bahas sebelumnya, atau pembiayaan resi gudang. Tapi di sini bukan hanya beli barang satu kali, masuk di gudang, jual, selesai. Beli, jual, bahkan beli, jual sebagian, beli lagi. Terus menerus ada. Sehingga dia membutuhkan pembiayaan yang ongoing di situ. Trust receipt sama, ya, di mana nasabah membeli barang, bank memberi hak kepada nasabah untuk mengelola, untuk menjual barangnya, dan mungkin waktu barang itu belum selesai dijual atau lagi diproses, datang proses yang kedua, datang proses yang ketiga. Hal itu berlangsung terus-menerus. Yang keempat,